Kadang juga ada yang kepingin ganti indikator tekanan karena mati, kepingin tahu tekanannya berapa, diganti malah airnya nggak naik. Kejadiannya sama seperti otomatis ini. Ini hal sepele tapi fatal buat pompa air jet pump. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketemu lagi dengan channel saya, channel Kang Surur. Langsung saja ke masalah jet pump kali ini, tapi kali ini saya tidak akan membuat tutorial tentang perbaikan. Kali ini saya akan menunjukkan hal kecil yang sering terjadi pada pompa jet pump ketika kita melaksanakan perbaikan. Tetapi di sini saya tidak akan melaksanakan perbaikannya, tetapi hal apa yang sering terjadi sehingga fatal pompa ini sampai tidak bisa mengalir. Ini ada sebuah pompa jet pump, ini perangkatnya seperti ini. Saya bikinkan instalasinya yang sederhana seperti ini. Mesin ini ketika rusak, kadang kan bearingnya kasar atau sealnya bocor atau apa, sehingga kita perlu melakukan perbaikan. Tapi setelah perbaikan, gantilah kerkah, ganti sealkah, setelah terpasang air malah tidak mengalir. Hal ini sering terjadi, rata-rata sering terjadi, hampir 80% terjadi. Apa penyebabnya? Sekarang kita buka dulu mesinnya, nanti baru saya terangkan apa yang sering terjadi ketika kita melaksanakan perbaikan tapi malah air tidak mengalir pada pompa jet pump seperti ini. Sekarang saya buka dulu bloknya. Kita buka dulu bautnya yang 4 ini. Baik ya, setelah ini saya atur kameranya dulu biar jelas. Nanti ini saya lepas dulu, nanti saya paskan dulu gambarnya. Saya lepas dulu ininya. Saya lepas dulu venturinya ya, biar jelas nanti masalahnya apa yang sering terjadi. Ini saya lepas dulu. Saya tempel di sini. Nah, ini nyambung ke sini. Sebentar saya paskan dulu kameranya untuk menjelaskan masalah ini. Kelihatan ya? Jadi begini. Ketika kita melepas baut yang 4 ini dan dinamonya kita lepas, di sini itu terdapat banyak kerak di sekitar sini. Biasanya mesin yang sudah 1 tahun lebih tidak diperbaiki, tidak pernah dibongkar, di sini itu banyak kerak nempel. Ketika kita ganti bearing atau apa kan mesti melepas bagian ini. Kemudian setelah mesin jadi, kemudian kita tempel lagi di sini. Kalau kerak yang ada di sini tidak dibersihkan dulu, tidak dibuang dulu, dikeluarkan ke sini, secara otomatis begitu dipasang dan diisi air lagi, ketika mesin dihidupkan maka kotoran itu akan kedorong ke sono dan masuk melalui pipa ini, turun ke bawah, akhirnya nyumbat di lubang jet ini, di mata jet ini. Sementara sistem kerja mata jet utamanya adalah di lubang ini. Ketika lubang ini tersumbat oleh kerak akibat kerak ini yang tidak dibersihkan, maka sistem jet akan berhenti bekerja, sehingga air tidak akan naik. Kemarin banyak yang komen di video saya yang lalu, kenapa setelah penggantian bearing, penggantian seal malah air tidak naik? Itulah kejadiannya, kerak yang di sini diabaikan. Meskinya dibersihkan dulu, ditarik pakai geraji besi bisa. Seperti ini contohnya. Nah, keraknya ditarik begini, dikeluarkan. Kemudian kita guyur pakai air. Posisi ini lebih tinggi, ketika diguyur pasti keluar ke sini. Yakinkan tidak ada kerak yang masuk ke sana, yang tertinggal di sana. Usahakan keluar semua. Nanti baru kita pasang lagi.
Insya Allah tidak akan terjadi sumbatan di mata jet ini, sehingga kerjanya masih normal seperti biasa. Hal ini sering terjadi pada perbaikan pompa jet pump. Ketika lupa dan mengabaikan kerak yang ada di sini, malah pada kebingungan, diganti laker, diganti seal, malah air tidak naik. Kejadiannya hanya sepele kerak ini tapi fatal. Kemudian yang berikutnya, masalah ini kan otomatis. Otomatis Anda mungkin rusak, sehingga Anda mau mengadakan perbaikan. Kita lepas, otomatisnya seperti ini. Seperti ini. Di ujung lubang ini, itu terdapat kerak walaupun sedikit, tapi biasanya agak lebar. Ketika kita pasang yang baru, anggap aja ini otomatis yang baru, kita pasangkan lagi ke sini, kerak yang nempel di dinding sini, itu akan kedorong masuk ke sana dan lepas. Sehingga jatuh di sini, mesin dihidupkan, akan jatuh ke mata jet juga, mengalir ke sini dan tembusnya yang ke sini. Sehingga ini terjadi mampet. Banyak yang mengganti otomatis seperti ini, kemudian terjadi air tidak naik. Permasalahannya sepele. Caranya bagaimana kalau ganti otomatis? Ketika ini sudah terlepas, kita korek. Ini pakai kikir. Ini agak tajam, permukaannya agak kasar. Kalau enggak pakai kikir yang ini yang agak tajam nih. Kita korek pelan-pelan sebelah sini. Jangan sampai jadi pecahan yang besar-besar. Jadi kita korek pelan-pelan biar hancur kecil sekalian. Kalau kotorannya kecil walaupun banyak tidak ada masalah. Tapi kalau kotorannya besar, ada sekitar segini, agak gede lah segini, itu bisa nyumbat di mata jet. Itu banyak kejadian, ganti otomatis, malah airnya tidak naik. Begitu juga lubang ini lubang indikator tekanan. Kadang juga ada yang kepingin ganti indikator tekanan karena mati, kepingin tahu tekanannya berapa, diganti malah airnya nggak naik. Kejadiannya sama seperti otomatis ini. Ini hal sepele tapi fatal buat pompa air jet pump. Yakinkan setiap kali pembersihan, setiap kali perbaikan pada pompa jet pump seperti ini, yakinkan tidak ada kerak yang tertinggal di sini, sehingga tidak ada sumbatan di mata jet ini. Beda halnya dengan pompa air jet pump yang tabung bawah, seperti Shimizu PC 250 bit. Itu di ujung yang sini, pipa yang ini itu ada saringannya. Walaupun di sini terdapat kerak, di sini akan nyangkut dan tidak nyangkut di mata jet ini. Kalau pompa jet pump yang tabung bawah itu cenderung lebih aman karena ada saringannya, desainnya lebih bagus. Tapi kalau buat jet pump yang jenisnya bentuknya seperti ini rawan di kerak yang jatuh ke sini. Sekali lagi hati-hati dalam perbaikan. Perbaikannya berhasil, keraknya jatuh ke sini, malah airnya tidak naik. Anda harus ngangkat paralon yang setinggi ini, yang sedalam ini. Ada yang 20 meter, ada yang sampai 25 meter, berat, repot, hanya gara-gara masalah kerak. Saya kira itu aja permasalahan perbaikan mesin. Ketika Anda bongkar blok ini, yang perlu diwaspadain adalah kerak. Perbaikannya sukses, keraknya masuk, pompanya mampet, ngangkat paralon. Bikin kerja 2 kali. Saya kira itu aja untuk video kali ini, masalah hal yang sepele tapi fatal. Saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe di channel saya, yang sudah like, yang sudah komen. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Apabila ada yang kurang dari saya, silahkan tulis juga di kolom komentar. Saya kira itu aja. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.